Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Semoga malam ini Bapak Ibu dalam keadaan sehat, hati tenang, dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah Bapak Ibu merasa tiba-tiba terbangun di tengah malam, kaki terasa kram, mendadak betis seperti ditarik kuat-kuat hingga sulit bergerak? Atau mungkin Bapak Ibu punya orang tua, pasangan, atau sahabat yang sering mengerang di malam hari karena sakit otot yang datang tanpa diundang. Saya Raka, seorang anak biasa yang hanya ingin melihat orang tua saya tidur nyenyak tanpa harus menahan nyeri di kaki. Awalnya, saya kira semua ini hal biasa, tanda usia. Tapi, semakin sering saya melihat orang tua saya terbangun, duduk memijat betis di sudut ranjang, saya sadar ini bukan sekadar usia. Ini tanda tubuh sedang berteriak minta tolong. Malam ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu duduk sebentar mendengar cerita sederhana tentang 3 makanan murah di dapur yang diam-diam bisa meredakan kram malam, membantu tidur lebih nyenyak, dan mengembalikan rasa percaya diri di usia senja. Kalau video ini bermanfaat, sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Mari kita mulai pelan-pelan dengan hati yang hangat. Bapak dan Ibu yang saya hormati di usia senja, banyak orang sering mengira kram malam hanyalah teman tidur yang harus diterima. Padahal, di balik rasa sakit yang datang, tiba-tiba di betis, di paha, atau di telapak kaki, itu ada pesan penting dari tubuh. Tubuh Bapak Ibu sesungguhnya sedang berbisik pelan, "Aku lelah, aku butuh bantuan." Tapi, sayangnya banyak dari kita tidak mendengar bisikan itu. Kita hanya menahan, memijat minum obat, pereda nyeri sebentar, lalu dia menunggu rasa sakit itu datang lagi. Bayangkan Pak Slamet 70 tahun. Tiap malam beliau menggeliat di ranjang kakinya seperti ditarik-tarik kawat. Anak-anaknya pun sering terbangun. Ibu Buruk Mini, 68 tahun, setiap pagi bangun dengan betis gemetar. Malam-malam panjang beliau habis untuk memijat kaki di sudut kasur sendirian, menahan sakit sambil berdoa semoga pagi segera datang. Sayangnya, cerita Pak Slamet dan Ibu Buruk Mini bukan cerita 1-2 orang. Di sekitar kita, ribuan orang tua, termasuk mungkin Bapak Ibu sendiri, terpaksa menyerah pada malam, padahal justru di malam hari tubuh seharusnya beristirahat, pulih, dan memperbaiki diri. Kram malam tidak hanya membuat tidur terputus-putus. Lebih dari itu, kram malam mencuri waktu, istirahat mencuri semangat, bahkan mencuri senyum orang tua kita di pagi hari. Karena itu, malam ini saya ingin mengajak Bapak Ibu memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik kram malam supaya Bapak Ibu tidak lagi takut tidur dan bisa bangun pagi dengan kaki yang lebih kuat. Banyak orang mengira kram malam hanya terjadi karena usia makin tua. Padahal, kram bukan penyakit orang tua. Kram adalah sinyal tubuh bahwa otot Bapak Ibu sedang kelelahan, tapi tidak dapat asupan yang cukup. Saat kita muda, makan apa saja cepat diserap tubuh. Tapi di usia senja, sistem pencernaan melambat, metabolisme menurun. Akibatnya, protein, vitamin, mineral yang seharusnya memperbaiki otot dan saraf justru tidak tercukupi. Kram malam sering muncul karena 3 sebab utama. Pertama, kurangnya protein yang jadi bahan baku, perbaikan serat otot. Kedua, kurangnya kalium dan magnesium, 2 mineral penting untuk menjaga otot tetap rileks dan sinyal saraf tetap lancar. Ketiga, sirkulasi darah menurun karena posisi tidur dan kurangnya cairan membuat otot mudah tegang tiba-tiba. Belum lagi waktu makan yang tidak tepat. Banyak lansia makan seadanya, kadang telat sarapan, kadang tidak makan malam. Padahal tubuh tetap butuh nutrisi di waktu yang benar.
Inilah yang membuat rasa sakit itu datang diam-diam di saat Bapak Ibu baru terlelap saat badan seharusnya istirahat. Tapi, kabar baiknya semua bisa diperbaiki hanya dengan pola makan sederhana dan waktu yang tepat. Kram malam bukan hanya urusan otot menegang. Lebih dari itu, kram malam mencuri kualitas tidur, membuat orang tua kita terbangun berkali-kali duduk memijat kaki di sudut ranjang dengan mata setengah mengantuk. Lama-lama, kalau ini dibiarkan tubuh, jadi mudah lelah, di siang hari semangat berkurang gerak pun terbatas. Bahkan hal kecil seperti berjalan ke dapur, ke masjid, atau sekadar menjemur baju pun terasa berat. Yang paling berat bukan hanya rasa sakitnya, tapi rasa takutnya. Banyak lansia berkata, pelan, "Saya takut malam datang karena saya tahu nanti pasti bangun menahan sakit." Rasa takut ini pelan-pelan menggerogoti harga diri, membuat banyak orang tua merasa tubuhnya bukan milik sendiri lagi. Setiap malam adalah pertarungan diam-diam yang tidak semua anak tahu, tidak semua cucu sadar. Dan jika rasa takut itu dibiarkan, pikiran pun terpengaruh. Lansia jadi mudah marah, cepat putus asa, hilang semangat bertemu orang lain. Tapi, kabar baiknya Bapak Ibu, tidak harus menyerah pada rasa takut itu. Kram malam bisa dicegah tidur nyenyak, bisa dikembalikan, martabat hidup di usia senja bisa tetap terjaga hanya dengan makanan sederhana yang insya Allah sudah ada di dapur kita sendiri. Solusi 1, telur. Bapak dan Ibu, solusi pertama kita malam ini justru datang dari bahan yang paling sering dianggap remeh, telur. Banyak orang tua takut makan telur karena katanya bisa menaikkan kolesterol. Padahal di balik cangkang kecilnya, telur menyimpan senjata ampuh untuk meredakan kram malam dan memperkuat otot di usia senja. Telur adalah sumber protein berkualitas tinggi. Protein inilah yang jadi bahan baku utama untuk memperbaiki serat otot yang lelah dan aus. Tanpa protein, cukup otot yang sudah lemah akan makin gampang menegang dan akhirnya memicu kram mendadak di tengah malam. Selain itu, telur juga mengandung vitamin D alami. Vitamin D membantu tubuh menyerap kalsium lebih baik dan kalsium inilah yang menjaga kontraksi otot tetap normal, tidak tegang mendadak. Yang sering dilupakan telur juga kayak vitamin B12. B12 membantu menjaga jalur komunikasi antara saraf dan otot. Jika tubuh kekurangan B12 sinyal saraf, bisa salah arah sehingga otot tiba-tiba kejang saat kita tidur lelap. Coba kita lihat contoh nyata Pak Slamet 70 tahun. Beliau dulu hampir setiap malam terbangun memijat betis. Anak beliau, seorang perawat, menyarankan hanya satu hal, telur rebus di pagi hari ditambah pisang di malam hari dan segenggam kacang siang hari. Hasilnya, dalam 2 minggu, kramnya berkurang drastis. 1 bulan kemudian, Pak Slamet bisa tidur nyenyak tanpa 1 butir obat pun. Begitu pula Ibu Buruk Mini, 68 tahun. Beliau dulu takut tidur karena betisnya selalu kejang mendadak. Setelah rutin makan telur rebus dicampur bubur oat, setiap pagi beliau bilang, "Tidur saya pulih, kaki ringan, hati pun lebih ceria." Bagaimana dengan Bapak Ibu yang khawatir kolesterol tenang? Fokus saja pada putih telur, sebagian besar proteinnya ada di putihnya nyaris tanpa lemak. Cara memasaknya hindari digoreng dengan banyak minyak. Lebih baik direbus dikukus atau pakai air fryer. Telur bukan sekadar sarapan cepat, tapi suplai tenaga untuk otot dan saraf Bapak Ibu. Konsumsi 1 butir sehari, rutin 7 butir seminggu, insya Allah hasilnya akan Bapak Ibu rasakan malam lebih tenang, otot lebih kuat. Solusi 2, pisang. Bapak dan Ibu, makanan kedua yang sering kita anggap
hanya cemilan pencuci mulut ternyata bisa menjadi penyelamat malam untuk para lansia. Makanan itu adalah pisang. Siapa sangka pisang yang sering kita lihat di pasar atau di pekarangan rumah menyimpan kekuatan besar untuk meredakan kram, menenangkan saraf, dan membantu Bapak Ibu tidur lebih nyenyak. Rahasia pisang terletak pada kandungan kalium magnesium dan vitamin B kompleks. Kalium berperan penting untuk mengatur sinyal listrik antara saraf dan otot. Ketika tubuh kekurangan kalium otot jadi terlalu sensitif, sinyal bisa kacau otot mendadak kejang, itulah kram malam. Magnesium dalam pisang membantu otot untuk rileks setelah kontraksi, jadi otot tidak kaku terus-menerus. Sementara vitamin B kompleks menenangkan saraf, membuat pikiran lebih tenang menjelang tidur. Mari kita lihat contoh nyata Pak Surya, 74 tahun, pernah terjatuh di kamar mandi karena kram hebat di dini hari. Dokter menyarankan beliau menambah kalium alami bukan dari suplemen mahal, tapi hanya dari 1 buah pisang matang setiap malam. Caranya, 1 jam sebelum tidur, Pak Surya makan pisang ditambah segelas air hangat. Dalam 2 minggu, tidurnya pulih, ototnya rileks, semangatnya pun kembali. Tapi, bagaimana dengan Bapak Ibu yang punya diabetes tenang? Pisang memang manis, tetapi gula alaminya bisa dikontrol dengan cara cerdas, kombinasikan dengan bubur, oat kacang rebus, atau yogur tawar. Serat dari oat atau kacang membantu menstabilkan gula darah sehingga tetap aman untuk lansia diabetes. Kenapa pisang sebaiknya dimakan malam? Karena waktu tidur adalah fase relaksasi tubuh. Kalium dan magnesium dalam pisang bekerja maksimal membantu saraf dan otot melepas tegang, menenangkan pikiran, menjaga hidrasi tubuh saat tidur. Jadi, Bapak Ibu hanya dengan 1 pisang matang sebelum tidur, insya Allah kram pelan-pelan mereda tidur, jadi nyenyak pagi, bangun dengan kaki lebih ringan. Murah-mudah dan sudah terbukti pada banyak lansia di sekitar kita. Coba Bapak Ibu tulis di komentar siapa di rumah yang rutin makan pisang malam atau siapa baru tahu manfaat ini. Saya yakin langkah kecil ini bisa jadi awal malam-malam tanpa rasa takut untuk kita semua. Solusi 3. Kacang-kacangan. Bapak dan Ibu, makanan ketiga ini sering sekali kita anggap sepele kacang-kacangan. Banyak orang tua mengira kacang hanya cemilan ringan teman ngobrol. Padahal di balik bentuknya yang kecil tersembunyi harta karun mineral yang luar biasa bermanfaat untuk meredakan kram dan memperkuat otot di usia senja. Kenapa kacang? Karena kacang-kacangan seperti kacang almond, kacang tanah, kacang mede, bahkan biji labu, kaya akan magnesium dan kalium, 2 kunci utama untuk membantu otot tetap rileks dan saraf bekerja lancar. Magnesium dalam kacang membantu mengurangi ketegangan otot, mempercepat pemulihan, dan mendukung kualitas tidur. Kalium di dalamnya menjaga sinyal listrik antara saraf dan otot tetap normal, sehingga risiko kram mendadak bisa turun hingga 50%. Tapi sayangnya banyak orang takut makan kacang karena katanya bikin kolesterol naik atau susah dicerna. Padahal masalahnya sering bukan di kacangnya, melainkan di cara mengolahnya. Kalau kacang digoreng dengan banyak minyak, diberi garam berlebihan atau gula, tentu bisa menimbulkan efek samping. Solusinya sederhana, pilih kacang dipanggang kering tanpa garam, atau bahkan mentah, tapi dicuci bersih. Bisa juga ditaburkan ke bubur, oat dicampur salad, sayur rebus, atau dimakan bersama yogur tawar sebelum tidur. Rasanya lezat, mengenyangkan, dan menyehatkan. Contoh nyata Bu Yati, 65 tahun, ibu energik di Bogor. Beliau senang yoga setiap pagi, tapi sempat berhenti karena kram dan kesemutan setelah latihan. Beliau takut kehilangan aktivitas favoritnya.
Lalu dokter menyarankan sarapan bubur oat dengan taburan almond dan biji labu panggang. Tanpa obat mahal, tanpa suplemen. Hanya itu saja. Setelah 3 minggu, Bu Yati kembali bugar. Beliau bilang, tubuh saya terasa ringan, pikiran lebih tenang. Saya merasa tubuh ini kembali jadi milik saya. Kalimat Bu Yati sederhana, tapi dalam tubuh saya kembali jadi milik saya. Banyak lansia merasa tubuhnya perlahan menjauh dari kendali, padahal hanya butuh kacang segenggam kecil sehari konsisten sabar dan yakin pada proses. Jadi, Bapak Ibu, jangan lagi anggap kacang hanya camilan. Jadikan kacang bagian dari menu harian. Segenggam kecil sehari bisa jadi penolong otot penenang saraf penyelamat tidur di usia senja. Insya Allah. Bapak dan Ibu, 3 makanan sederhana ini akan bekerja lebih efektif kalau dikonsumsi di waktu yang tepat. Karena bagi lansia, bukan hanya apa yang dimakan, tapi juga kapan dimakan yang menentukan hasilnya. Pagi hari setelah semalaman tubuh beristirahat otot, butuh bahan bakar untuk pulih. Disinilah telur rebus berperan ditambah bubur oat hangat dan sedikit kacang panggang. Kombinasi ini memberi protein serat magnesium tenaga pelan-pelan, tapi tahan lama. Siang hari tubuh mulai aktif, pilih sayur rebus tempe, kukus bisa tambahkan telur rebus lagi, lalu pisang sebagai pencuci mulut. Ringan, tapi cukup untuk jaga tenaga. Malam hari 1 jam sebelum tidur, makan 1 pisang matang, segelas susu hangat rendah gula, plus sedikit biji labu. Ini membantu otot dan pikiran benar-benar tenang, sinyal saraf stabil tidur nyenyak sampai pagi. Semua sederhana murah dan insya Allah bisa Bapak Ibu praktekkan mulai besok pagi. Tubuh butuh dukungan dan dukungan itu bisa lahir dari piring makan Bapak Ibu sendiri. Bapak dan Ibu, malam ini kita sudah belajar bahwa kram malam bukan takdir yang harus diterima begitu saja. Telur rebus di pagi hari, pisang matang sebelum tidur, dan segenggam kecil kacang di siang hari. Itulah tim penyelamat yang bekerja dalam diam, memulihkan otot, menenangkan saraf, dan menjaga martabat Bapak Ibu di usia senja. Pertanyaannya sekarang, apa 1 langkah kecil yang bisa Bapak Ibu mulai malam ini? Apakah mulai rebus telur esok pagi? Apakah beli pisang untuk nanti sebelum tidur? Atau mulai menyiapkan kacang sehat di meja makan? Tuliskan di komentar agar kita saling menguatkan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Barangkali 1 langkah Bapak Ibu hari ini bisa menyelamatkan tidur orang tua lain di luar sana. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi Bapak Ibu dengan tidur yang nyenyak, kaki yang kuat, dan hati yang lapang di setiap malam. Terima kasih sudah mendengar hingga akhir. Semoga langkah kecil hari ini membawa perubahan besar besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.